Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofiah Nuraini Ar-Rohmah, NIM 96. Saya di sini akan menjelaskan review materi tata niaga mengenai komoditas kentang. Yang pertama yaitu analisis struktur pasar. Untuk analisis struktur pasar, bisa menggunakan pendekatan komoditas. Di sini berdasarkan ukuran, kualitas, dan varietas kentang di Desa Sumber Brantas, menunjukkan bahwa belum ada diferensiasi yang cukup berarti dalam pemasaran yang dilakukan oleh lembaga pemasarannya. Dan kentang yang dipasarkan masih berupa produk yang homogen. Kemudian, Desa Sumber Brantas merupakan sentra produksi kentang tertinggi di Kecamatan Bumi Aji. Menurut Badan Penyuluh Pertanian, selama tahun 2015, luas lahan dan luas tanam kentang di Desa Sumber Brantas mencapai 250 hektar dengan produksi sebanyak 5.640 ton dan produktivitas sebesar 23 ton per hektarnya. Peningkatan permintaan kentang dapat dipenuhi apabila produsen atau petani dapat meningkatkan produksi dari kentang tersebut. Kemudian untuk pendekatan kelembagaan, di sini lembaga-lembaga yang terlibat dalam tata niaga kentang ada petani, tengkulak, pedagang pengumpul, pedagang besar, pedagang pengecer, dan juga konsumen. Kemudian pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional meliputi fungsi pertukaran, fungsi fisik, dan juga fungsi fasilitas. Untuk fungsi pertukaran, petani kentang yaitu sebagai produsen hanya melakukan fungsi penjualan saja, sedangkan seluruh pedagang melakukan fungsi pertukaran yaitu dengan pembelian dan juga penjualan. Hal ini dilakukan dengan pembelian pada pedagang di tingkat yang lebih tinggi dan dijual ke pedagang selanjutnya untuk memperlancar sistem distribusi kentang. Kemudian fungsi fisik. Untuk fungsi fisik dilakukan oleh seluruh pedagang yaitu transportasi atau pengangkutan, sedangkan penyimpanan hanya dilakukan oleh pedagang di tingkat pengecer. Kemudian untuk fungsi fasilitas, yaitu terdapat sistem sortasi kentang yang dilakukan oleh semua pedagang, yaitu dengan mengelompokkan kentang ke dalam kualitas-kualitas. Kentang yang kualitas bagus sendiri dan juga yang kualitasnya kurang bagus sendiri. Kemudian pendekatan SCP. Untuk pendekatan SCP yang pertama yaitu struktur pasar. Untuk mengetahui struktur pasar bisa berdasarkan karakteristiknya, yaitu berdasarkan tingkat konsentrasi penjual dan pembeli, berdasarkan kelima alat analisis untuk mengetahui struktur pasar, diketahui bahwa konsentrasi pasar masing-masing lembaga pemasaran, yaitu satu lembaga pemasaran kentang menyebutkan pasarnya monopolistik, sedangkan 4 lembaga pemasaran kentang lain menyebutkan bahwa struktur pasar yang terbentuk merupakan pasar oligopoli. Dengan kata lain, struktur pasar yang dominan di sini yaitu pasar oligopoli. Kemudian dari tingkat diferensiasi produk, berdasarkan konsep diferensiasi produk, struktur pasar kentang di Desa Sumber Brantas, baik berdasarkan ukuran, kualitas, dan juga varietas kentang, belum ada diferensiasi yang cukup berarti dalam pemasarannya, yang dilakukan oleh lembaga pemasaran di Desa Sumber Brantas. Seperti yang sudah saya katakan tadi, di sini produknya masih homogen. Kemudian, dari segi barriers to entry, di sini tidak ada hambatan yang cukup berarti untuk pelaku pasar dalam masuk pemasaran kentang di Desa Sumber Brantas. Akan tetapi, bukan berarti pelaku pasar secara bebas untuk masuk pasar, di mana mereka harus menyesuaikan kondisi pasar yang ada meskipun tidak terlalu mengikat. Kesimpulannya, berdasarkan hambatan masuk pasar, struktur pasar kentang di Desa Sumber Brantas ini termasuk dalam pasar oligopoli. Kemudian berdasarkan tingkat pengetahuan pasar yang dimiliki oleh petani cenderung lebih rendah dibandingkan dengan pengetahuan pasar yang dimiliki oleh pedagang, khususnya pada tingkat informasi harga kentang, sehingga petani memiliki daya tawar yang rendah dan hanya sebagai price taker saja. Kemudian
struktur pasar dari perhitungan analisis. Di sini untuk perhitungan analisis dibagi menjadi 5 tingkat, di mana tingkat pertama yaitu dari tingkat petani, tingkat kedua yaitu dari tengkulak, tingkat ketiga yaitu dari pedagang pengumpul, tingkat keempat yaitu dari pedagang besar, dan tingkat kelima dari pedagang pengecer. Untuk keseluruhan ini dicari market share-nya, CR4, IHH, indeks Rosenbluth, dan juga indeks Gini. Dari rata-rata hasil yang didapatkan, bahwa pasar ini termasuk dalam kategori pasar oligopoli. Kemudian market conduct. Lembaga pemasaran yang terlibat yaitu petani, tengkulak, pedagang pengumpul, pedagang besar, dan juga pedagang pengecer. Sedangkan pola saluran pemasaran yang ada, karena di jurnal utama tidak disebutkan secara spesifik, maka saya ambil dari jurnal pembanding, yaitu pada saluran pertama di jurnal pembanding dari petani, kemudian diteruskan kepada pedagang pengumpul, kemudian diteruskan kepada pedagang pengecer, dan yang terakhir konsumen. Untuk saluran yang kedua, dari petani diteruskan kepada pedagang pengumpul, dan yang terakhir yaitu konsumen. Untuk selanjutnya yaitu fungsi-fungsi pemasaran. Petani kentang, yaitu sebagai produsen, hanya melakukan fungsi penjualan. Kemudian fungsi pertukaran dilakukan oleh semua pedagang, dan fungsi fasilitas dilakukan oleh seluruh pedagang, yaitu meliputi sortasi dan juga transportasi, sedangkan penyimpanan hanya dilakukan oleh pedagang tingkat pengecer. Untuk fungsi pengemasan juga dilakukan oleh seluruh responden pedagang, kecuali pedagang besar. Kemudian, biaya pemasaran. Untuk jurnal utama juga belum dijelaskan secara spesifik, maka dari itu saya ambil dari jurnal pembanding. Di sini biaya pemasaran kentang di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Jangkat, meliputi biaya transportasi, biaya gaji karyawan, biaya pembongkaran, biaya penimbangan, dan juga biaya transportasi. Di jurnal pembanding ini, untuk saluran pertama, yaitu lembaga pemasarannya pedagang pengumpul, memiliki besar biaya 352 per kilogramnya, dan untuk pedagang pengecer memiliki besar biaya 313 per kilogramnya. Dan untuk saluran kedua, yaitu di tingkat lembaga pemasaran pedagang pengumpul, memiliki biaya pemasaran sebesar 591 per kilogramnya. Kemudian kebijakan penentuan harga. Berdasarkan penentuan harga kentang di Desa Sumber Brantas, masing-masing lembaga pemasaran memiliki kebijakan harga sendiri. Penentuan harga di tingkat petani ditentukan oleh tengkulak, sedangkan penentuan harga di tingkat pedagang ditentukan oleh pedagang itu sendiri, yang menentukan seberapa besar nanti produk tersebut akan dijual atau dipasarkan. Kemudian sistem pembayaran yang dilakukan. Pemasaran kentang di Desa Irlambang, bahwa pada saat petani menjual hasil panennya dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak, pedagang tidak langsung membayar kepada petani, akan tetapi pembayarannya tersebut ketika kentang dari pedagang sudah dibeli oleh pedagang berikutnya. Jadi ketika kentang tersebut dibeli oleh pedagang berikutnya, barulah pedagang yang membeli langsung kepada petani tersebut memberikan uangnya kepada petani. Kemudian market performance. Yang pertama yaitu perhitungan margin pemasaran. Di sini pada jurnal utama terdapat 4 saluran pemasaran. Untuk saluran pertama, margin pemasarannya sebesar 5.380 per kilogram. Untuk saluran kedua, yaitu sebesar 4.400 per kilogram. Untuk saluran pemasaran ketiga, yaitu sebesar 3.920 per kilogram, dan untuk saluran pemasaran keempat, yaitu sebesar 4.880 per kilogramnya. Di sini dapat diketahui bahwa margin pemasaran yang paling terendah yaitu pada saluran pemasaran ketiga. Kemudian perhitungan farmer share. Untuk perhitungan farmer share pada saluran pertama yaitu sebesar 63,84%, saluran kedua sebesar 69,44%, saluran ketiga sebesar 71,84%,
dan juga saluran keempat sebesar 67,20%. Dari sini dapat diketahui juga bahwa farmer share yang paling tinggi berada pada saluran pemasaran ketiga, yaitu sebesar 71,84%. Kemudian integrasi pasar. Ini juga saya ambilkan dari jurnal pembanding. Performance rantai pasok sayuran tradisional di Kota Bogor dalam jurnal ini yaitu kentang dan juga bawang merah belum terintegrasi keterkaitannya erat antara keinginan konsumen dengan produsen atau petani, baik dalam segi perencanaan, pengadaan, produksi, distribusi, pengembalian, serta tindakan. Kesimpulannya, dari jurnal utama sudah terbilang lengkap, akan tetapi masih kurang dari segi biaya pemasaran, saluran pemasaran, dan juga integrasi pasar. Oleh karena itu, saya ambilkan dari ketiga jurnal pembanding tersebut. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.